Halo, salam informatika. Ya, bertemu lagi dengan saya Pastor Jaya Gula. Kali ini pembahasan adalah kondisional dalam bahasa C. Ini merupakan materi pelajaran informatika untuk jenjang SMA, SMK. Kondisional atau juga dikenal dengan bersyarat atau percabangan, ini merupakan pilihan pernyataan atau statement yang akan dijalankan berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Jadi dalam pernyataan bersyarat atau kondisional atau pencabangan dalam bahasa C ada 3 kondisional yang biasa atau umum digunakan, yaitu if tunggal yang merupakan kondisional dengan hanya satu pilihan, kemudian if ganda, dan if bertingkat atau majemuk. Pernyataan if atau if tunggal adalah hanya memiliki satu kondisi. Artinya, satu instruksi akan dijalankan apabila kondisinya dipenuhi atau benar, syaratnya benar. Tapi jika salah, tidak melakukan apa-apa. Nah, dalam bahasa C bentuk umumnya if tunggal ini if kondisi atau syarat dan hasil atau pernyataannya adalah merupakan hasilnya. Jadi jika syarat atau kondisinya terpenuhi, maka hasil akan ditampilkan atau baris yang ini dalam program akan dijalankan. Tapi ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka program tidak akan melakukan apa-apa. Nah, sebagai contoh, if tunggal dalam bahasa C include, ya ini bagian dari header, itu memanggil file library dari C, bahasa C, lalu masuk ke bagian program, main, ini bagian deklarasi di mana kita akan menggunakan variabel int integer, variabel bil dengan tipe datanya integer. Nah, mula-mula kita meminta pengguna untuk memasukkan bilangan, ya, bilangan apa saja yang dari keyboard ketik oleh pengguna, dan kita tampung ke dalam variabel bil. Lalu masuk kondisi if tunggalnya di sini, dimana secara bahasa Indonesia kita artikan jika variabel bil atau jika masukan dari keyboard yang ditampung dalam variabel bil modulo 2 tidak sama dengan 0, maka jalankan perintah yang ini, baris program yang ini, print NG. Lalu kita ada pakai 2 if tunggalnya, karena if tunggal biasanya lebih dikenal dengan benar atau salah. Nah, untuk mendekati itu kita menampilkan atau mendeteksi bilangan yang masuk dari keyboard ganjil atau benar. Nah, untuk kondisi yang keduanya, jika variabel bil modulo sama dengan 0, artinya jika bilangan yang dimasukkan habis dibagi 2 benar, maka cetaklah di layar benar. Selesai. Nah, itu contoh. Baik, kita langsung aja kita praktekkan.
saja dari sini. File, new source file, paste, kemudian kita tambahkan yang belum. Oke, langsung kita simpan, save as ke my dokumen ya, dokumen. Misalkan buat namanya if tunggal, kita cek kesalahannya dari execute. Nah, tidak ada kesalahan, langsung dia otomatis jalan. Misalkan kita masukkan bilangan 5, enter, maka dia akan mendeteksi bahwa bilangan atau angka 5 itu adalah ganjil. Kalau misalkan kita ubah misalnya 8, maka dia akan mendeteksi angka 8 itu adalah bilangan benar. Berarti program kita sudah berjalan dengan baik. Ini tentang if tunggal. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu if ganda. Pernyataan if else atau if ganda atau pencabangan kondisi ganda, yaitu digunakan untuk menyatakan pernyataan percabangan dua kondisi, di mana dua blok aksi yang dipilih untuk dikerjakan jika syarat kondisi aksi itu terpenuhi. Nah, secara umum dalam bahasa C bentuk umumnya seperti ini. If syarat atau kondisi, jadi jika syaratnya di sini, maka kerjakan, jika benar syaratnya kerjakan baris program ini. Jika tidak, maka kerjakan baris program yang kedua, yang ini akan dijalankan. Oke, kita lanjutkan. Bentuk umumnya sudah. Nah, ini contohnya ya untuk if ganda. Ya, seperti biasa ini memanggil file library dari C, kemudian masuk ke badan program. Ini bagian deklarasi. Nah, di sini contoh kasus kali ini kita akan membandingkan dua buah angka atau bilangan yang dilakukan oleh pengguna, yang mana lebih besar, angka yang pertama atau yang kedua. Maka kita gunakan variabel angka 1 dan angka 2. Ini sama-sama bertipe bilangan bulat atau integer. Nah, berarti mula-mula kita, setelah kita deklarasi variabel yang akan kita gunakan, maka kita minta pengguna untuk memasukkan nilai angka yang pertama ya. Di sini kita masukkan angka pertama, kemudian scan di angka 1. Nah, ini variabel yang kita gunakan ini. Dan untuk variabel yang kedua, kita minta pengguna untuk memasukkannya di baris program ini. Nah, print /n itu artinya kita akan hasil nanti akan diturunkan satu baris dari tampilan pemasukan angka ini, sehingga kita tahu itu adalah jarak dari permintaan dari pengguna. Nah, di sini mulailah kondisi blok program untuk kondisi if ganda ya. If gandanya, if angka 1
ya angka 1 tadi, variabel yang angka 1 ini lebih besar dari angka 2, variabel yang ini, maka cetak atau tampilkan tulisan angka terbesar adalah angka 1. Jadi kalau benar syaratnya ini adalah angka 1 lebih besar dari angka 2, maka pernyataannya angka terbesar adalah angka 1. Tetapi kalau salah, kalau tidak benar syaratnya ini, tidak memenuhi syarat ini, else tampilkan tulisan angka terbesar adalah angka 2. Nah, kita akan langsung praktekkan ya, untuk tanda. Supaya mempersingkat waktu, saya copy saja, lalu saya bawa ke dev C, file, new, source file, file, new, source file, kemudian langsung saya paste, lalu sisanya yang bercopy tadi saya akan kopikan. Kemudian kita rapikan sedikit supaya agak lebih nampak profesional. Nah, penjelasannya tadi sudah saya jelaskan detail. Sekarang kita langsung simpan dengan nama file if ganda. That's it. Ya, oke, langsung jalan. Misalkan kita masukkan angka 12, lalu angka 54, maka dia mendeteksi bahwa angka terbesar adalah 54 dari dua bilangan yang kita masukkan, dari dua masukan inputan yang kita minta. Oke, itu kalau perubahan. Kalau misalkan satuan, kita compiler kembali 7 4. Nah, maka dia akan mendeteksi bahwa angka 7 lebih besar dari 4. Nah, itulah kondisi ganda, kondisional ganda atau if else, penggunaan if else dalam bahasa C. Dan selanjutnya kita akan mengetahui tentang pernyataan if else if else if, atau pencabangan kondisi majemuk, atau juga sering dikatakan ini kondisi atau pernyataan bertingkat ya, bersarang bertingkat. Nah, ini pernyataan bersarang bertingkat merupakan pernyataan yang memiliki lebih dari dua pilihan, di mana jika sebuah parameter yang dimasukkan bernilai salah atau false, pilihan selanjutnya adalah memeriksa semua pilihan yang ada, dan jika semua pilihan tidak memenuhi syarat, maka pilihan yang terakhir adalah else yang paling terakhir yang akan dijalankan atau dieksekusi. Nah, dalam bahasa C umumnya penulisannya seperti ini. Blok if bertingkat atau if majemuk ini, if syarat 1, maka kalau memenuhi syarat 1, yang dieksekusi atau dilakukan, dijalankan adalah pernyataan 1 ya, pernyataan 1. Jika syarat 1 tidak memenuhi dan syarat 2 tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah pernyataan 2. Kalau syarat 2 juga tidak terpenuhi, maka dia akan else if lagi ke syarat 3. Jika memenuhi syarat 3, maka yang dijalankan adalah pilihan atau pernyataan 3.
Jika dari ketiga-tiganya, syarat 1, syarat 2, dan syarat 3 tidak ada yang terpenuhi syaratnya dari inputan atau dari keyboard, maka yang dilakukannya adalah pernyataan yang terakhir setelah else ini. Nah, di sini kenapa dibilang bersarang atau bertingkat? If, else if, else if, else. Nah, jadi ada bertingkat dalam penggunaan if-nya. Nah, sebagai contoh misalkan mungkin lebih tepatnya menjelaskan kita copy langsung, kita buat dulu file baru, file si source file, kemudian ini untuk contoh if bertingkatnya. Oke, nah biasa yang paling atas ini berupa komentar dalam box komentar. Kemudian baris ketiga adalah memulai, yaitu memanggil file library dari bahasa C, dari C. Kemudian badan program main, dimana mula-mula adalah mendeklarasi variabel yang akan digunakan. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu variabel, yaitu nilai, dengan tipe datanya adalah nilai atau integer. Maka dari keyboard kita minta pengguna untuk memasukkan program konversi nilai. Jadi ini juga, kemudian masukkan nilai, range-nya dari 0 sampai 100. Kita tampung dalam variabel nilai. Nah, di sini blok program if bertingkat atau bersarangnya atau majemuk. If nilai lebih besar sama dengan 90, maka jika syaratnya nilai yang dimasukkan, ini tampung di variabel nilai, lebih besar atau sama dengan 90, maka tulis atau cetak di layar ya, depan nilai sama dengan A. Kalau tidak memenuhi syarat lebih besar atau sama dengan 90, tidak terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke baris else if berikutnya. Jadi atau jika nilai if ya, jika nilai lebih besar sama dengan 80, cetak nilai sama dengan B. Atau else if nilai lebih besar sama dengan 70, maka pernyataannya atau cetak di layar nilai sama dengan C. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, ini merupakan kondisinya atau syaratnya, maka cetak di layar nilai sama dengan D. Nah, bila semua syarat 1, syarat 2, 3, dan 4 tidak terpenuhi atau tidak ada yang benar, maka yang dicetak di layar adalah nilai sama dengan E. Nah, inilah blok mulai dari sini, blok if sampai di sini. Inilah if bertingkat itu atau if majemuk. Oke, kita langsung tes, simpan dulu ya. If majemuk. Kita execute ya.
misalkan nilai 25, maka nilai E. Jadi karena di syarat tidak ada yang mendekati 25, berarti selain dari lebih besar sama dengan 60. Oke, sekarang kita tes lagi untuk misalkan 61 atau yang 61, maka dia bernilai D. Atau misalnya kita masukkan nilai 73, nah dia akan menulis nilai C yang ini, itu syarat yang ini, karena ini memenuhi lebih besar atau sama dengan 70. Atau misalkan kita memasukkan nilai 94, dia akan menuliskan nilai A. Nah demikian seterusnya, sehingga ini biasa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam beberapa kondisi syarat dengan pilihan yang ada. Dalam kondisional terdapat juga pernyataan switch case, ya. Switch case ini biasa digunakan untuk memilih di antara lebih dari dua pilihan. Nah, dalam penggunaan switch case ini sebenarnya menggantikan struktur dari if else if, di mana kondisinya mengacu pada variabel yang sama. Jadi dia hanya memiliki satu variabel. Dan dalam bahasa C, bentuk umumnya seperti ini. Switch kondisi atau syaratnya, case pilihan satu, ya, pilihan satu atau pilihan nilai satu, ini di pilihannya. Kemudian pernyataan satu, break berarti berhenti. Kemudian case 2, ya, case pilihan kedua, lalu pernyataannya. Kemudian pilihan ketiga, case ketiga, lalu jika memenuhi syarat, ini akan dijalankan pernyataan ketiga, break berarti berhenti. Kalau dari ketiga-tiga pilihan ini tidak memenuhi persyaratan kondisinya, maka yang akan dilakukan adalah defaultnya, yaitu pernyataan saja, bukan pernyataan satu nih, jadi pernyataan saja. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat sebuah program nama hari. Ya, seperti biasa kita akan memanggil file library dari C, dan ini mulai badan programnya. Nah, pertama-tama kita akan mendeklarasi variabel, di mana kita akan menggunakan variabel hari bertipe integer atau bilangan bulat. Nah, di awal kita minta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai, ya, sebuah nilai. Kita artikan di sini adalah hari keberapa, ya. Dalam nama hari ada 7, hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai dengan ke-7. Setelah kita minta pengguna, nanti inputannya akan disimpan dalam variabel hari. Kemudian supaya ada jarak kita buat /n. Nah, di sini kondisionalnya, ya, dari sini ke sini, ini merupakan blok program untuk switch case. Ya, switch variabel, ya, variabel tadi, switch variabel dengan nilai 1, case nilai 1. Jika benar,
Jika sesuai, tidak terpenuhi, maka tulis Senin. Berhenti, program berhenti untuk mengecek case berikutnya. Jika case berikutnya 2 yang dimasukkan dalam hari oleh pengguna, jika benar 2, maka tulis Selasa. Break, berhenti untuk mengecek pilihan ketiga. Jika yang dimasukkan adalah 3, maka tulis hari Rabu, seterusnya sampai dengan ketiga. Jika pengguna memasukkan angka 7 ya, yang disimpan dalam variabel hari tadi, maka akan dicetak di layar adalah minggu. Namun jika semua pilihan yang ke-77 ini tidak satupun pengguna memasukkan dari angka 1 sampai dengan 7, maka yang dicetak adalah tidak ada nama hari yang sesuai. Yang tidak dijelaskan, kita langsung saja kita buat file new source, kemudian kita akan dengan persingkat waktu saya akan copy saja. Biasakan untuk lebih rapi. Ini kita taruhkan ke dalam. Nama program ini bentuk komentar, kemudian ini pemanggilan file library dari C, include std standard input output header ya. Ini singkatan dari standard input output header. Nah, ini badan program dimana kita akan menggunakan variabelnya namanya hari dengan tipe datanya integer atau bulat-bulat. Kemudian kita meminta pengguna untuk masukkan hari ke. Nanti apapun yang dimasukkan oleh pengguna kita tampung dalam variabel hari. Kemudian ini /n untuk membuat jarak spasi ya setelah penulisan hari ke berapa. Lalu disinilah conditional switch case-nya gitu ya, dari sini sampai ke sini bloknya. Switch hari, switch variable, nilai masukkan nilai 1 atau cek nilai jika nilai sama dengan 1, pilihan 1 ya. Jika yang dimasukkan di variabel hari oleh pengguna adalah 1, maka cetak sendiri break untuk program bisa mengecek ke case berikutnya. Case berikutnya 2, jika yang dimasukkan adalah angka 2, maka tulis Selasa. Demikian seterusnya sampai dengan case yang ke-7. Jika yang dimasukkan adalah 7, maka dicetak di layar adalah minggu. Nah, jika dari semua pilihan ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 misalkan itu 8, 9, 10 atau 0, maka artinya tidak ada pilihan di case nya ini. Maka yang dicetak di layar adalah yang dilakukan
yang dijalankan oleh program by default, itu tidak ada nama hari yang sesuai. Oke, langsung saja kita simpan save as switch yes. Lalu kita cek, compile and run. Oh ya, oh, oke, ini ada dua kelebihan dan ini juga ini. Sini. Kita satu lagi. Kita hari kedua dia akan menulis Selasa seperti sini dan kita coba lagi, misalnya variabelnya kita isi dengan 5 ya, berarti harus benar. Lalu misalkan kita masukkan ke angka 7 ya, hari itu benar, atau kita masukkan misalnya hari ke-9. Nah, karena tidak ada yang memiliki pilihan ini yang sama dengan pilihan mulai dari 1 sampai 7, maka yang dilakukan yang dibukanya adalah tidak sesuai atau tidak dengan hari yang sesuai. Ya, memang nama hari hanya ada 7. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang kondisional. Semoga bermanfaat.